Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatul Romaldoya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan di sini saya akan menyampaikan materi, konsep dan teori public relation dengan terdiri 4 pembahasan. Yang pertama itu ada teori komunikasi dan public relation, yang kedua ada teori relationship public relation, yang ketiga ada social influence theory, yang keempat itu ada konsep dan engagement dalam public relation. Yang pertama adalah teori komunikasi dan public relation. Menurut Karl T. Hoffman, komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat. Nah, menurut John E. Maxwell yang dikutip oleh Rahmat Kriyantono yang mendefinisikan public relation sebagai public relation planned persuasive communications designed to influence significant public, yang artinya public relation adalah kegiatan komunikasi persuasif yang terencana didesain untuk memengaruhi publik yang signifikan. Nah, teori komunikasi dalam public relation ini adalah seperangkat konsep dan pandangan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana komunikasi berperan dalam mempengaruhi persepsi, pemahaman, sikap, atau perilaku masyarakat terhadap suatu organisasi, merek, atau entitas yang terlibat dalam praktik hubungan masyarakat. Nah, di sini contohnya ada satu perusahaan yang menerapkan teori jaringan komunikasi dengan membangun hubungan kuat dengan media massa. Nah, ini melibatkan membangun jaringan jurnalis, mengirimkan siaran pers yang relevan dan menarik, serta memberikan informasi yang dapat dipercaya. Nah, nomor 2 ini ada teori relationship public relation. Teori manajemen relation merupakan salah satu kategori teori terapan public relation yang dalam manajemen organisasi. Nah, relationship management teori ini merupakan salah satu teori khas yang dapat diimplementasikan dapat membina sebuah hubungan dalam organisasi. Teori ini berfokus pada upaya membangun atau menjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam organisasi. Nah, teori ini dikenal sebagai teori organisasi public relation atau OPR. Nah, Lediga mengatakan bahwa dengan kata lain, teori relationship management mengubah fokus bahasa PR dari komunikasi relasi menjadi komunikasi berperan sebagai inisiasi, mengembangkan, dan memelihara OPR. Kualitas manajemen relasi yang dilakukan oleh organisasi dalam dilihat dengan metode pengukuran, yaitu metode Von and Grunig. Menurut Kriyantono, metode Von Grunig ini berisi 4 dimensi, antara lain metode kepercayaan, komitmen, kepuasan, dan kontrol kebersamaan. Nah, dalam kepercayaan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pertama ini ada integritas dalam hubungan masyarakat, berarti bertindak dengan jujur, etis, dan bertanggung jawab dalam sebuah interaksi dengan publik. Yang kedua ini ada reliability, bahwa kedua pihak yang terlibat relasi memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Dengan kata lain, dimensi ini harus dapat saling diandalkan dan dapat dipercayai. Yang ketiga ini ada kompetensi, bahwa kedua pihak memiliki kemampuan melakukan yang mereka katakan. Nah, yang kedua itu ada komitmen, merujuk pada tingkat dedikasi kepada organisasi dan merupakan kunci dari organisasi public relationship. Nah, karena merupakan hal fundamental bagi sikap organisasi pada publik. Nah, yang ketiga ini kepuasan. Dimensi kepuasan mencakup pengukuran apakah kedua pihak yang terlibat relasi memiliki perasaan positif tentang pihak lainnya. Yang keempat ini ada kontrol kebersamaan dimensi. Ini mencakup keseimbangan kekuatan, artinya mengevaluasi pihak yang mana memiliki kekuatan atau pengaruh terhadap yang lainnya. Kekuatan atau pengaruh tersebut muncul pada setiap relasi. Kekuatan yang dimiliki biasanya digunakan untuk mengontrol relasi. Kekuatan ini dapat mengaruhi sikap dan perilaku. Nah, yang ketiga ini social influence teori. Menurut Wang Encoy dalam Haryono dan Brahmana, pengaruh sosial atau social influence adalah tentang strategi seseorang membujuk orang lain untuk mempengaruhi keputusan untuk berperilaku. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa social influencer adalah strategi suatu kelompok atau seseorang memengaruhi orang lain untuk menggunakan sebuah produk dan jasa pesan-pesan yang disampaikan. Yang pertama adalah tingkatan social influence. Menurut Raditya, social influence memiliki 2 tingkatan penerimaan pengaruh. Yang pertama itu ada acceptance atau penerimaan, kondisi di mana terjadinya perubahan dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain. Yang kedua ini ada complication, kondisi di mana tidak terjadinya perubahan secara utuh dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain. Nah, B, bentuk-bentuk social influence. Menurut Hidayat dan Baswari, social influence memiliki 3 bentuk, diantaranya ada konformitas. Conformity adalah salah satu bentuk pengaruh sosial atau social influence di mana terdapat perubahan perilaku
perilaku yang disebabkan oleh keinginan untuk mengikuti tolak ukur orang lain atau norma yang ada. Kesepakatan yang kedua itu kesepakatan. Compliance adalah suatu bentuk pengaruh sosial atau social influence yang mencakup permintaan langsung seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga ini ada kepatuhan, adalah bentuk pengaruh sosial atau social influence di mana terdapat perubahan perilaku karena adanya perintah orang lain yang memiliki otoritas. Nah, yang keempat ini ada konsep engagement dalam public relation. Konsep engagement ini dalam public relation mengacu pada interaksi antara organisasi atau mereka dengan publiknya, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran komunikasi. Engagement ini bertujuan kuat untuk saling menguntungkan dan berkelanjutan antara organisasi dan publiknya. Nah, keterlibatan didefinisikan sebagai konsep relasional multidimensi dinamis yang menampilkan atribut psikologis dan perilaku dari konteks interaksi, partisipasi, dan keterlibatan yang dirancang untuk mencapai atau memperoleh hasil pada tingkat individu, organisasi, atau sosial. Mengacu pada pengertian di atas, maka community engagement atau keterlibatan komunitas dapat diartikan sebagai keterlibatan komunitas pada tingkat sosial. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.